perjalanan orang hutan squad itu gimana perjalanannya? Ada berdarah-darahnya tuh gimana? Kita pengen dengar. Banyak. Kalau misalnya apa ya? Harus bangun studio gitu kan. Ya mau nggak mau jadi tukang gitu. Kami kalau di studio udah kami bukan siapa-siapa. Tim serba bisa. Udah cat sendiri gitu kan. Beli barang sendiri-sendiri. Gini misalnya Covid kemarin, wah ini Covid, duit ada, cuman kita bakalan habis kayaknya, kita nggak tahu Covid sampai kapan ya kan kayak itu. Jadi ya udah kami beli semua perlengkapan, kan lockdown tuh. Betul. Tengah malam memang sunyi kali kayak kota mati sini. Kota mati bener-bener. Jadi kita beli semua perlengkapan, mie 1 dus sudah tuh, cabai segala bawang segala macam udah kita masak di rumah aja gitu. Makan mie terus jadinya. Iya, nasi masak nasi mie gitu. Iya. Susah. Ya ampun, Emang Masya Allah. kami sama-sama itu yang penting, itu yang serunya. Tapi orang hutan squad ini, orang hutan squad ini lingkungannya yang paling penting. Lingkungan orang hutan squad nggak ada misalnya setiap hari serius, nggak ada. Di dalam susah pun ada ketawa. Shout out to Orang Hutan Squad. Yeay. Welcome. Thank you for coming here ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya di studio kami. Terima kasih juga untuk Dawo Podcast yang udah ngundang Orang Hutan Squad ya. Sama-sama. Ini first time Orang Hutan Squad di podcast ya. Tepuk tangan untuk kita. Ini juga kita alhamdulillah bisa ketemu di sini. Terima kasih untuk Bang Vi juga, Bang Fiklus ya. Terima kasih juga untuk Safer. Kita terima kasih terus ya sampai habis nih kayaknya ya. Kayaknya nggak akan mulai nih. Selamat datang kembali di DAO Podcast teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Kita kali ini kedatangan Orang Hutan Squad. Kita cuma bisa ngundang 2 orang nih Bang, minta maaf ya. Padahal Orang Hutan Squad rame. Berapa orang? Rame penuh nih Ti. 50. Iya, kita belum 50 rame 50 ya. Kita belum punya studio yang segede itu. Doain aja nanti kapan-kapan bisa undang semuanya ya. Amin. Luar biasa. Apa kabar teman-teman? Baik, sangat baik sekali ya. Malahan kita sangat senang sekali, excited kesini. Masa sih? Yang betul aja. Betul. Ini first time Orang Hutan Squad diundang podcast nih. Ini ini serius. Such an honor gitu ya. Saya tersanjung nih teman-teman. Nah ini ada Bang Vi di sini, ada Bang Fiklus di sini. Oke, kita mau tahu dulu nama aslinya siapa nih? Ya dimulai dari yang lebih tua ya. Iya silakan yang lebih tua. Coba. Ayo. Nama aslinya Alfi Syahrin. Alfi Syahrin. Nama bekennya V. Ya, V. Bang V. Banyak sih. Nama panggung ya. Oh banyak. 1000 kali berubah. Oke. Sekarang namanya di OHA berarti V. Nah kalau Bang Fiklus? Nama aslinya Fajar Lufiansyah. Oke, Fajar Lufiansyah jadi Fiklus. Jadi Fiklus itu adalah nama orang tuaku, cowok dan cewek. Ya. X itu tanda kolaborasi. Fikri, X kolaborasi, Lusnya Luciana. Gitu. Jadi kemanapun aku pergi bawa nama orang tua. Luar biasa. Gak malu-maluin gitu kan. Iya. Patut ditiru nih ya teman-teman ya. Membawa nama orang tua. Berarti itu nama aslinya yang satu Alfi, yang satu Fajar. Iya, sangat ini sekali ya, sangat pasaran sekali nama saya Fajar. Fajar, benar. Nggak apa-apa. Tapi jadi benarnya tuh Fiklus atau Fislus? Fiklus aja biar cepat. Oh, biar cepat ya. Sebenarnya Fixlus kan Fixlus. karena X-nya itu betul-betul X. Jadi Fixlus. Kalau kami lain lagi manggilnya. Apa tuh? Nyau. Itu Waduh. keacehan ya. Oh, itu keacehan ya, lokal wisdom. Fixlus, Nyaus, Nyau ujungnya. Oke, itu berarti memang ada versi masing-masing lah ya. Ada. Nah, kalau Bang V namanya berubah-ubah, apa-apa aja berubahnya? Wow. Coba. Banyak ya? Dekat lagi dong. Alfi apa ya? Dulu pertama kali Alfi Rap. Bukan Alfi ya? REV itu bukan yang situ. Jadi RAPP. Nge-rap dulunya nge-rap. Rapper dulu ya. Terus itu ganti jadi Alfi Pos, ganti lagi jadi Dakin. Sekarang ganti lagi jadi V. Habis itu diganti lagi jadi Begal. Itu apa lagi itu? Itu panggilan saya. Biar kan kau yang nonton nih, anak-anak yang nonton pasti relate dan ketawa orang ini pasti. Udah pasti. Ada nama lain. Apa? Beckham Lam Lagang. Beckham Lam Lagang. Namanya itu. I see. Nah ini kan dari dulu mungkin sudah ada nama beken masing-masing nih. Sekarang kan sudah di OHA, gitu kan. Cuman kita pengen tahu kenapa namanya Orang Hutan Squad. Apa Orang Hutan Squad? Nah, Orang Hutan Squad ini adalah salah satu letting pertama. Ada letting pertama. Saya adik lettingnya dia di Orang Hutan Squad. Kita persilakan orang tua yang ngomong ya. Coba gimana tuh Bang? Kayak mana ya Bang? Kalau dulu tuh
Dulu memang terpikirnya karena kami kan dulu pertama berlima. Oke, tahun 2015. 2015. Sampai Pertama 2016 tuh ya? generasi pertama tuh aku, terus si Haris, si Sauki, Uman sama Ade Uman yang rutinitas, terus sama si Miji, kawan aku dari Kutacani juga. Nah, kami ini semua asalnya dari ada yang dari Kutacani, ada yang dari Takengon. Itu semuanya kan belantara hutan tuh. Kutacani kan hutan juga, Takengon hutan juga. Ya udah, buatnya namanya orang hutan aja gitu. Orang yang dari hutan. Bukan orang hutan ya. Orang yang dari hutan, orang hutan. Jadi itu latar belakangnya kalian bikin nama orang hutan. Biar ada keren-kerennya. Squad gitu. Pakai squad tambah lagi. Kalau dulu kan banyak. Ada geng-gengan. Ada Taylor Gang gitu kan. Taylor Gang punya Wiz Khalifa tuh. Yang kami Mani. buatnya yang Mani. Kami buatnya orang hutan squad aja. Oh, berarti itu yang di generasi pertamanya orang hutan squad. Ya. Oke, ini Bang Fiklus generasi berapa? Aku kedua 2017 masuknya. Aku di lagu Perang Sabi. Jadi kami lihat generasinya itu sebenarnya di Anthem sebenarnya. Tolak ukurnya. Ya. Anthem pertama Salim itu nggak ada aku sama sekali, tapi aku udah tinggal sama anak-anak orang hutan squad. Nah, tapi aku belum jadi bagian dari orang hutan squad, cuman kawan satu rumah aja gitu. Nah, Satu kos ya. yang satu kos. Abis itu baru selesai Salim semuanya, baru dari Perang Sabi, aku direkrut nih. Langsung direkrut sama manajer orang hutan squad Bang Dan dan direkrutnya dekat sekali ya di Lampineng Coffee. Dulu LP masih Lampineng Coffee dulu kan. Nah di situ aku direkrutnya tuh karena selalu begadang dulu emang. Anak kuliah pengangguran gitu ya. Iya. Dulu ya. Oke. Jadi itu dulu udah ada orang hutan squad dulu atau udah ada Amerta dulu? Orang hutan squad dulu. Oke. Orang hutan squad dulu. Amerta baru ada 2020. Ya, 2020. Covid. Pas Covid lagi. Yoi. Memang COVID menghadirkan segala inspirasi gitu ya. Berarti duluan orang hutan squad baru ada Amerta. Gitu. Berarti Bang Dana itu selaku manajer itu gimana tuh? Bang Dan pertama juga talent. Ya, dia iya. talent. Kalau hai Anda yang melihat Wahyu Dana yang sekarang di belakang panggung dan di samping panggung, dia adalah talent orang hutan squad dulu sebelum Anthem. Kita kirain singer dia dulu. bukan. Jadi sekarang udah jadi manajer, malah mendorong teman-teman untuk lebih ini ya, semakin terexposure gitu. Berarti setelah itu berkembanglah Amerta di tahun 2020. Yang akhirnya sekarang sudah menjadi label ya. Wih, tepuk tangan dulu, keren banget nih ya Amerta ya. Mudah-mudahan bisa jadi label yang besar di Aceh ya. Amin. Oke, kita nextkan dulu. Nah, dulu kan awalnya 2015. Terus ada generasi 1, 2, 3 gitu. Itu awalnya gimana tuh untuk ngembanginnya tuh gimana tuh ceritanya? Di awal dulu nih. Nah, nih silakan Bapak. Ngembangin gimana nih? Nah, maksudnya dari awal 2015 itu kan masih berapa? 5 ya? Iya, 5 orang. Kembanginnya. Nah, gini. Dulu ceritanya itu di ada rumah hip hop namanya. Itu rumah hip hop itu adalah rumah Haris RX, salah satu personil orang hutan squad juga. Jadi kenapa dibilang rumah hip hop? Karena yang nongkrong di rumah dia itu semuanya anak hip hop. Oke. Itu di mana tuh? Itu di Doi belakang, di Doi. Nah di situ kawan-kawan dari manapun yang kuliah ke Banda Aceh dan dia anak hip hop, dia bakalan ke situ singgah. Kalau nggak singgah, misalnya ada masalah pasti ke situ. Hari gitu. Mau ngopi. Base camp gitu ya? Base campnya itu, base camp yang belum ada nama sebenarnya, belum ada siapa aja yang harus duduk situ, nggak ada kayak gitu, nggak ada takaran siapa aja mau pergi. Misalnya orang daerah mau manggung di Banda Aceh. Nah, minta izin ke situ, tidurnya di situ. Emang anak hip hop tuh dulu sangat kuat sekali, solidaritasnya gitu ya? Itu kuat sekali. Aku mau kemanapun, misalnya aku anak hip hop, aku mau kemanapun pasti ada kawan di seluruh Aceh. Itu anak hip hop dulu. Nah, disitulah kawan-kawan ini ada di situ, nongkrong di situ. Jadilah orang hutan squad. Tapi siapa yang utusin jadi kolektif dulu? Dulu orang hutan squad belum grup. Fokusnya belum jadi grup musik gitu, belum. Masih mau jadi kolektif ya. Ya, dulu kolektif hip hop kayak gitu. Dulu pun mainnya nggak budaya. Dulu pertama kali tuh mainnya hip hop banget. Pertama kali naik aliran trap tuh. Ya, trap. Ya. Pertama kali itu trap. Nah, kami mainnya trap dulu ya kan.
Habis itu barulah jadi kolektif. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya kalau mau lihat lagu-lagu Orangutan Squad sebelum ada Anthem Salem Paling bawah. Paling bawah ya. Harus semuanya. di scroll aja dulu. Kami nggak hapus karena itu adalah bagian dari proses ya. Bagian dari proses. Gitu. Ih, Itu keren perjalanan. banget. Ya, perjalanan. Berarti Safer juga harus nonton nih. Kayaknya ya harus nonton, harus tahu. nonton. Nah, sebenarnya kan memang kalau kita ngomongin kolektif ya, hip hop itu kan nggak cuman tentang bermusik, Yoi. tapi tentang budaya dan kritikal Iya, gitu. Nah, betul. kalau kalian sendiri selaku Orangutan Squad mau dikenal sebagai apa? Orangutan Squad kami sebenarnya aku nggak bisa menyebutkan keseluruhan dari talent Orangutan Squad ya. Aku pengen bilang aku sendiri aja. Aku sendiri pengen dikenal sebagai orang yang peduli budaya aja. Udah cukup, that's it, itu aja. Karena banyak sekali anak muda di zaman sekarang yang bukan nggak peduli. Aku nggak tahu isi hati orang beda-beda. Betul. Jadi yang aku lihat cuman banyak orang sekarang yang kurang mengekspos budayanya, malah sering mengekspos budaya orang lain. Ini gini aja contohnya, aku mungkin salah satu anak milenial ya, 98 lahirnya menuju ke Gen Z ya. Wih, sama nih kita ya. Sleting. Nah, di zaman dulu, bukan zaman dulu kali, misalnya masih muda juga aku. Misalnya di zaman aku sekolah, orang berlomba-lomba untuk jadi seniman. Ngerti gak? Orang berlomba-lomba untuk jadi seniman budaya. Betul. Pernah jadi Liko Pulo, Saman, Rapai Geleng, Ranu Lampuan di setiap sekolah di Aceh pasti ada. Ada. Penarinya berbondong-bondong pengen jadi penari Ranu Lampuan, jadi ratunya istilahnya. Itu. Betul. Dan sekarang yang aku lihat adalah orang bukan anak-anak sekarang ya, kawan-kawan sekarang kayak malu akan identitas dia dari darah leluhurnya, itu malu akan budaya yang dia bawa gitu. Sebenarnya budaya itu nggak mentok-mentok gitu-gitu aja, gitu kan. Memang sih yang nilai kita tuh orang lain pasti. Budaya Aceh yang nilai orang lain itu keren segala macam. Sedangkan kita udah bosan liatnya itu mungkin dari beberapa orang. Tapi menurut aku budaya kita bisa kita combine dengan apapun. Itu yang keren. Itu Ngerti seru nggak banget tuh. Iya. Keren banget. Sekarang ada juga yang aku lihat kawan-kawan dari brand, ada juga bikin brand tentang sedati. Itu aku lupa namanya apa. Ada dia keren, kemeja ada orang nari sedati, Orangutan Squad ada musiknya. Abis itu ada beberapa juga yang bikin mural kayak itu, bikin musik-musik Aceh, dan musisi-musisi Aceh di sini juga sekarang udah banyak banget yang budaya menyuarakan bahwa kita pakai bahasa Aceh itu nggak perlu malu lagi gitu. Nah itu kan kalau misalnya kayak gitu ceritanya nih kan, jadi kita tarik garis nih, sebenarnya apa yang membedakan Orangutan Squad dengan grup hip hop lain? Nah, yang membedakan Orangutan Squad dengan grup hip hop lain, cuman Orangutan Squad adalah grup hip hop yang mengcombine budaya tradisional Acehnya ke dalam musiknya. Gitu. Kalau grup hip hop lain mungkin ada mengcombine juga, tapi bedanya beda budaya. Gitu. I see. Jadi Orangutan Squad adalah satu-satunya karena Orangutan Squad nggak ikutin orang tentang budaya, karena kita punya budaya sendiri. Itulah keberagaman Indonesia itu sebenarnya. yang seharusnya bisa dikembangkan oleh anak muda yang lain. Semuanya, seharusnya ya. betul. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya hip hop nih, nah udah dari tahun 2015 Orangutan Squad hadir gitu. Nah apa kabar dengan HNS? Apakah nih sebenarnya Orangutan Squad adalah alumni dari HNS? Gimana? Sebenarnya enggak. Beberapa orang dari HNS masuk Orangutan Squad juga karena dari rumah hip hop tadi. Oh, dari rumah hip hop udah ada HNS juga. Generasi kedua. Di generasi kedua, disitulah yang paling rame masuknya. Generasi kedua tuh paling rame. Di situ juga terbentuknya kolektif. Bang Vi bagian HNS? Bukan. Bukan. Bang Fiklus? Aku enggak juga. Bukan. Berarti yang generasi 1, 2, 3 kira-kira generasi mana yang ada alumni HNS? Generasi pertama udah ada kayaknya. Generasi generasi pertama. Bang Mandor. Mandor generasi kedua. Oh, generasi kedua juga. Generasi pertama HNS bukan ya? Bukan. Ah, berarti nggak ada. Yang HNS cuma generasi kedua, Bang Mandor sama Bang Rama. Berarti Bang Rama juga ya? Pernah nge-rap sebelum dia jadi sekarang jadi ayah yang baik. Masya Allah, luar biasa. Halo Bang Rama kalau nonton ya, shout out to you. Keren banget. Berarti ada beberapa yang memang alumni dari HNS. Bukan alumni sih alumni berarti ya? Enggak ada alumni, berarti salah mereka satu. juga masih HNS. Still berarti HNS masih. HNS masih tetap berjuang sampai sekarang. Masih still. B-boynya sampai masih keluar negeri masih. Oh my god, baru tahu rupanya. Ini suatu informasi yang kayaknya harus kita kasih tahu sama semua teman-teman DAO Podcast bahwasannya HNS masih menjalankan perjuangan untuk berkarir dan berkarya dalam musik. Luar biasa. Nah, kalau misalnya begitu nih, kan dulu seingat Safer tuh kayaknya demam-deman HNS itu Safer SMP gitu. Itu ada lagu apa ya judulnya ya? Ranu Lampuan ya. Itu yang kayaknya tuh juga keren banget. Ada
ada campur lirik-lirik juga kayak gitu kan. Nah ini kan Orangutan Squad juga nih campur-campur lirik. Kenapa kalian bikin lagu campur-campur lirik? Sebenarnya campur-campur lirik. Ini aku tarik dulu ke musik ya. Di bagian musik, memang pertamanya yang mulai itu HNS. Yang lagunya Biasan Raya ya, kalau nggak salah. Biasa Raya udah komplit tuh. Itu ada alat musiknya, udah musik tradisional dan rappernya juga pakai bahasa-bahasa berbagai macam yang ada di Aceh gitu kan. Nah, Orangutan Squad mengadopsi hal itu, mengadopsi hal sebagus itu di Orangutan Squad. Jadi keluarlah lagu Salem. Kenapa beda-beda budaya? Salah satu alasannya Orangutan Squad beda-bedain beda-beda bahasa. Salah. Bilang buaya lagi tadi. Beda-beda buaya. Cowok semua lagi Orangutan Squad. Aduh. Enggak, beda-beda bahasa. Kenapa beda-beda bahasa? Karena Orangutan Squad pengen orang luar tuh kenal bahwa mungkin anak-anak di Aceh sendiri pun nggak tahu kalau sebenarnya kita banyak sekali bahasa yang bisa kita angkat gitu. Aku sendiri kaget juga. Aku pikir cuma ada ini yang aku dulu ya, sorry kawan-kawan ya. Ini yang aku tahu cuma ada bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Anu Jame sama bahasa ini satu lagi. Apa? Alas. Alas itu tahu aku. Dan setelah aku masuk Orangutan Squad dan kita riset semuanya, kita kan takut sekali itu belum ada apa-apa, kita baru mulai pengen bawa bahasa orang lagi kan sangat adrenalinnya tinggi kali itu. Nih kayak mana ya? Celat sikit putra daerah sana nanti kayak mana ngomongnya, kayak mana tanggapan mereka, komentar mereka. Kami kan takut karena ini bukan hal yang bisa dibercandakan gitu. Ini tentang identitas seseorang gitu, identitas daerah tertentu. Nah, jadi kita workshop Salem. Aku ingat sekali aku belum ada di Salem waktu itu, tapi aku di satu rumah. Aku ingat mereka kawan-kawan Orangutan Squad yang dulu yang belum ada saya itu workshop melingkar gitu kan biasanya kan ngobrolin tentang eksperimen ini. Ini eksperimen sebenarnya. Keren banget sumpah sampai workshop gitu. Terus karena tidur di situ emang. Iya. Tidur di situ, ngopi di situ, puasa di situ semuanya. Rumahan diri pulang pagi aja. Iya. Udah gak ada rumah lagi. Iya, kayak anak kos. Rumah singgah. Yang ada rumah udah kayak anak kos. Yang anak kos udah jadi rumah di situ. Udah gitu pokoknya. Workshop ya. Semuanya ngobrolin ini mau diangkat tentang apa, lagu apa yang harus kita bawakan dulu gitu. Bukan bawakan, maksudnya lagu apa yang harus kita pancingkan dulu. Nah gitu. Jadi semuanya sepakat Salem waktu itu. Kalau mau pakai bahasa apa, nih pakai bahasa apa. Oh, berarti bukan tentang bawa bahasa sendiri misalnya kayak. Enggak. Aku sendiri dari Sigli yang sehari-hari bahasa Aceh yang sangat medok saya sekali. Saya sangat medok bahasa Aceh gitu kan. Tapi karena kebanyakan dari kami cuma bisa bahasa Aceh, jadi kita harus bagi emang tuh tugas. Berarti belajar logat juga. Harus pasti. Oh my god, keren banget. Tulis pakai bahasa Indonesia, translate ke orang translatornya. Kita ketemu jumpain translator. Belajar pengucapannya. Nah itu dia. Keren banget. Itu workshop berapa lama untuk bisa benar-benar ngerti, mendalami lirik gitu? Makanya anthem Orangutan Squad lama salah satu sebabnya adalah bahasa dan juga musik. Karena kami nggak mau misalnya ini bukan untuk menaikkan diri atau apa ya, tapi kami nggak mau musik kami itu cuma sekedar musik aja yang penting upload. Enggak, kami nggak mau kayak itu aja. Pokoknya kami mau musik kami itu abadi. Mau sampai tua kami dengar pun nggak malu dengarnya. Itu yang mau kami. Pokoknya harus yang berkualitas gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah dengar udah ada workshop, belajar bahasa, pengucapan segala macam. Nah secara lirik nih ya, pasti teman-teman kan nulis liriknya sendiri nih gitu. Susah nggak sih untuk menciptakan lirik yang berbeda secara rima, ketukan gitu kan? Itu gimana sejauh ini? Susah nggak susah sih sebenarnya. Bang Vi nulis juga lirik? Nulis. Kami semua wajib nulis lirik sendiri masing-masing. Nulis sendiri. Nice. Karena dari hip hop sendiri kan kalau nggak bisa nulis lirik, yang aku tahu ya, sorry ya sesepuh hip hop di luar sana yang nonton ini, yang aku tahu cuman setiap rapper tuh harus bisa nulis lirik sendiri. Kalau nggak malu gitu. Wajib bisa nulis lirik. Karena harus bisa. Kenapa harus bisa nulis lirik sendiri? Karena hip hop budaya dari kritik pemerintah ya, kritik pemerintah, kritik sosial, makanya apa yang dia rasakan yang harus dia tulis gitu sebenarnya itu. Dari situ kita adopsi ke Aceh, kita bawa, kita combine dengan budaya Aceh dan kita tulis lirik semuanya dengan bahasa Indonesia. Kita cari putra daerah di bahasa kita yang ada kuliah di Banda Aceh. Alhamdulillahnya Orangutan Squad di Banda Aceh itu. Semuanya udah di Banda Aceh semuanya. Udah di Banda Aceh, gitu. Keren banget. Mudah-mudahan nanti ada dibuka generasi selanjutnya nggak nih kira-kira? Kami nggak open recruitment kami. Oh nggak open ya? Minta maaf nih teman-teman, nggak ada open recruitment nih.
Orangutan Squad cara rekrutmennya adalah melihat potensi. Nggak membuka siapa ikut tes audisi, nggak ada. Orangutan Squad lihat potensi. Ini sekawan ini udah bikin lagu, dia semangat bikin lagu, dia semangat sekali bikin karya, nge-rapnya bagus, ini segala macam, kayaknya cocok sama Orangutan Squad. Coba kita bujuk. Gitu benar-benar berarti harus berkarya dulu, paham tentang hip hop, rap gitu ya. At least you have to masuk dulu ke dunia itu biar di approach sama Orangutan Squad. gitu. Begitu teman-teman. Udah bisa konten terus ya, biar di approach ya. Oke. Nah, ini selanjutnya nih. Kalau misalnya sejauh ini perjalanan hip hop, perjalanan Orangutan Squad itu gimana perjalanannya? Ada berdarah-darahnya tuh gimana? Kita pengen dengar. Coba dari yang tua ini. Berdarah-darahnya gimana, Bang? Generasi yang paling awal. Karena ini fun fact ya. Dia orang yang paling lama dan dia kayaknya orang yang banyak sekali fisiknya terkuras di sana. Pikiran ada Bang Wahyudana, pikirannya terkuras habis bebesan, dia fisiknya terkuras habis bebesan. Banyak Kalau misalnya apa ya? Harus bangun studio gitu kan. Ya mau nggak mau jadi tukang gitu. Kami kalau di studio udah kami bukan siapa-siapa. Tim serba bisa. Chat sendiri gitu kan. Beli barang sendiri-sendiri. Gini kan misalnya Covid kemarin, wah, ini Covid, duit ada, cuman kita bakalan habis kayaknya, kita nggak tahu Covid sampai kapan ya kan kayak itu. Jadi ya udah kami beli semua perlengkapan, kan lockdown tuh. Betul. Tengah malam memang sunyi kali kayak kota mati sini. Kota mati bener-bener. Jadi kita beli semua perlengkapan, mie 1 dus sudah tuh, cabai segala bawang segala macam udah kita masak di rumah aja gitu. Makan mie terus jadinya. Iya. Nasi masak nasi mie gitu. Iya. Susah. Ya ampun, emang Masya Allah. kami sama-sama itu yang penting, itu yang seru ya. Tapi Orangutan Squad ini, Orangutan Squad ini lingkungannya yang paling penting. Lingkungan Orangutan Squad nggak ada misalnya setiap hari serius, nggak ada. Di dalam susah pun ada ketawa. Itu pasti ada. Seharusnya selalu kayak gitu ya. Jadi kita happy, having fun, terus kalau susah bareng-bareng, tapi lagi susah ketawa juga, kayak gitu kan. Kayak nilai-nilai hip hop dan rapper kayak gitu terus nggak sih dari dulu yang dibangun? Nggak tahu ya kalau di Amerika kayak mana. Mungkin kalau di Amerika yang setahu aku mereka lebih serius. Jadi kritik sosial seperti itu ya. Sosial lebih serius mereka di sana. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya kita udah ngomong nih kesulitannya nih. Kalau kesulitan grup udahlah kalian rasa berdarah-darahnya gimana. Pasti. Tapi kesulitan membangun OHA di industri musik yang ada di Aceh. Gimana kira-kira abang-abang? Membangun OHA industri, kita bisa bilang industri ketika ada talent, ada label record, ada publisher, ada segala macam itu semuanya kan. Dan kalau di Aceh jujur kawan-kawan ini masih, kita belum lengkap ya, masih kurang. Kalau dibilang talent kita sangat luar biasa sekali. Banyak banget ya. Banyak. Berpotensi semua. Selera musik kita semuanya ada yang beragam banyak. Ada yang jazz, ada yang blues, ada yang budaya kayak kita juga. Ada yang rock juga, metal juga. Kalau talent pokoknya kita nggak usah diragukan lagi orang Aceh. Orang Aceh pasti emang terobos apa aja yang dia suka gitu kan. Orang Aceh kan kayak itu deh. Bakat-bakat yang keren lah. Nggak kehabisan bakat kalau orang Aceh. Orang Aceh nggak kehabisan bakat. Medan aja tuh ngakuin. Oh ya? Ngakuin gitu. Sama Sumatera, Medan ngakui kita. Karena ini paling dekat sama Medan, orang Otocane nih. Oh iya benar lagi. Sana paling dekat. Jadi kawannya di Medan banyak gitu kan. Tapi kalau secara produksi di situ kita masih kurang. Dalam produksi misalnya dalam alat yang bagus di studio kita di sini gitu kan, dengan orang-orang bermusiknya kan udah keren-keren nih. Betul. Alat yang bagus, publishingnya yang kurang gitu, publishernya, dan juga cara mempromosi lagunya kita masih sangat kurang bagian di situ. Dan sekarang kita Amerta Musik lagi gencar-gencarnya ngembangin itu. Kita lagi belajar tentang publisher, publishing. Ada beberapa band-band dan juga ada anak musik yang di Banda Aceh yang publishingnya di kita. Oh, gitu. nice. Karena kita juga belajar tentang itu, kita juga dalamin itu karena biar kita nggak gitu-gitu aja. Udah upload di YouTube udah selesai. Share di Instagram udah selesai kayak gitu. Nggak tahu kita harus input ke media mana-mana aja gitu istilahnya gitu. Pitchingnya harus kemana gitu supaya nanti dilirik sama magazine ini, majalah ini itu gitu. Tapi sayang banget ya, maksudnya dengan potensi yang kita punya tapi industrinya masih gini-gini aja nih. Nah, kalau Bang Vi kan memang dari dulu emang vokal solo juga ya? Dulunya vokal solo. Sejauh yang ini kan sekarang udah ada grup nih, udah ada Amerta juga nih. Kalau dulu selaku vokal solo gimana tuh? Strugglingnya gimana?
Sangat struggling. Gak apa-apa, sedih aja Bang, gak apa-apa. Kita tahu itu sedih. Tunjukin aja. Kalau dulu tuh nggak struggling juga sebenarnya. Karena dulu masih ada jajan orang tua ya. Bukan. Oke. Karena dulu nggak mikir kalau buat karya. Oh betul. Nggak mikir. Buat aja. Misalnya aku lagi putus cinta nih sama ini, ya udah buat terus. Oh banyak lagunya ya. Buat terus. Oke. Lagi jatuh cinta nih, buat terus. Gitu. Lagi struggle apa? Lagi berusaha untuk apa? Baik-baik aja. Baik-baik aja buat lagi. Pokoknya kalian lihat di YouTube Alfi Voice semuanya lagu cinta. Waduh. Tapi memang kalau misalnya orientasinya kita masih berkarya, mungkin kita bisa sama-sama having fun. Tapi kan kita harus tetap hidupin dapur nih, Bang. Betul, ya betul kan. sekali, itu betul Nah kita sekali. singgung sedikit. Kalau untuk itu industri kita gimana tuh? Untuk itu kalau aku solo mungkin bisa hidup. Oke. Tapi karena aku rame-rame sama orang hutan squad rame-rame, jadi kita bagi tugas semuanya. Wah. Itu yang alhamdulillahnya orang hutan squad, kami salah satu sama lain nggak ada yang iri, nggak ada yang makan uang kawan, Wih. nggak ada yang makan kawan. Solid. Karena satu makan kawan semua maju untuk makan dia balik. Waduh, seru. Setuju kan? Setuju. Kami solid ya itu istilahnya. Nih Bang Alfi nih, Bang Alfi dia bagian musik. Udah bagian musik dia, mixing, mastering gitu. Aku yang bagian lirik. Aku Windy rapper yang bagian lirik gitu. Nulis lirik orang gitu. Aku operator orang hutan squad juga. Jadi aku yang recordingin kawan-kawan orang hutan squad maupun orang luar yang rekaman di kami. Oh boleh berarti Gitu. orang luar rekaman. Boleh, Oh, sangat boleh sekali. boleh teman-teman Sangat datang boleh ke sekali. Amerpa ya. Yoi. Dan juga ada kawan-kawan dari misalnya Busnior. Busnior dia selain jadi rapper, dia rangkap juga sebagai desainer orang hutan squad. Dan dia juga desain-desain punya orang gitu. I Jadi see. kami walaupun kami cari duit di luar, ini orang hutan squad yang gedein kami ini gak akan kami tinggal Wih, sama sekali. nggak boleh lupa. Kacang Logo lupa monyet kul itu itu- kayaknya harus hormat nih. Wih. Tapi ngomong-ngomong logo monyet itu kan kalian ada tuh. Monkey itu kan yang dirahasiakan siapa yang dibalik itu Iya. gitu kan. Apa yang membuat kalian harus ada mereka? Ada dia gitu. Itu ciri khas atau gimana? Icon. Itu icon orang hutan squad. Kenapa? Monkey vibes ada di orang hutan squad karena itu gini, kami orang hutan, salah satu satwa di hutan juga harus ada. Yo. Gitu. Jadi monkey ada di situ gitu. Jangan kita bawa hutan karena kebanyakan orang nih sorry ya, mindset orang pas kita bilang hutan, terbayangnya bukan satwa di sana. Yang terbayangnya adalah pepohonan, Yeah. rawa, sungai. Itu yang orang pikirkan kalau dengar nama hutan. Tapi kita mau bawa bahwa kalau kita bilang hutan, orang hutan itu berarti kalian udah pasti ingat monkey. Wih. Gitu. Jadi kami juga baru manggung sama acara Bumo Fest namanya. Itu iya, acara iya. itu menyuarakan tentang pembunuhan satwa liar, Pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan segala macam, dan kami sangat senang sekali. Aku sampai nangis di manggung kalau ada Iya, iya. rekaman. Ada aku nangis. puisinya juga kemarin Iya, kan? ada puisinya juga di situ. Itu seru banget. Itu makanya sangat cocok sekali dengan orang hutan squad acara seperti itu. Itulah yang mau kita tampilin, monkey Tampilin vibes. ya, makin kita tonjolkan lagi icon Monkey Fest. Kenapa nggak boleh ditunjukin orangnya siapa di balik itu? Karena dia mungkin nggak mau ditunjukin. Oh rahasia ya. Dia pengen ngopi, nggak ada yang lihat. Oke. Oh berarti kalau ngopi dia pakai topeng juga? Oh, enggak. Oh enggak ya. Jadi kan orang nggak tahu nih. Jadi Iya, dia iya. ngopi, mau makan di mana aja, mau minta sedekah dia pun. Iya iya. Kok minta sedekah? Sedekah misalnya kan nggak tahu. Minta kita. sedekah dong. Nah, misalnya. Tapi by the way, Introvert, ya agak ini Dia ya. introvert. Safir pengen tanya, ini kita kembali lagi karena kayaknya belum terjawab ini. Kalau cuannya nih, selaku orang-orang di industri Iya. kita ini, Oh ya sorry, cuannya aku udah lebar kemana-mana. nggak tadi. masalah, kita kembalikan lagi gitu kan. Itu tadi yang aku bilang baru setengah tadi aku bilang. Itu ada di misalnya kayak Busnior tadi yang didesain, dia cari uang di desain, di OHA memang kalau cari banyak uang di OHA ini bukan tempatnya. Gitu. Oke. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kita rame. Yang aku bilang tadi industri kita nggak jalan. Yoi. Kalau industri kita jalan, kami semua sudah kaya. Yoi. Sudah kaya raya kami. Tapi karena Cuman ini kan kalau di OHA kan yang dapatnya cuman manggung gitu. ya rekaman orang. Ya rekaman orang. Gitu. Aduh. Manggung pun ya nggak seberapa lah. Itulah cuma. Sabar sabar ya. Sabar. Makanya apa ya? Proses ya. Waduh. Ini apa? Apa? Pokirnya harus diubah. Wih. Bukan. Bukan. Wih. Pola pikir. Oh pola pikir. Oh, Iya, oke. mantap banget ya plesetan. gue suka. Iya. Pulang nih. Aduh. Ada yang tunggu kayak di depan nih bentar lagi. Waduh. Tapi teman-teman gini, kalau misalnya kalian ini kan mungkin sudah banyak manggung di mana-mana gitu.
di seluruh Aceh udah banyak lah roadshow-nya gitu kan. Alhamdulillah. Ada sesajen nggak? Wah kalau kami nampil harus ada apa? Orang-orang Misalnya squad tidak. Raisa nampil kan misalnya harus ada ini itu tahu. Jadi nggak usah dibahas nih. Mungkin siapa tahu ini. Ada. Itu tahu tapi jangan dibahas. Siapa tahu ini episode ini didengar sama dia. Pisang satu sisir ya. Pisang satu sisir. Karena orang hutan. Oke. Enggak sih. Sebenarnya orang hutan squad adalah talent yang paling memanjakan promotor. Oh iya, nggak kebalik ya. Orang hutan squad talent paling memanjakan. Karena kami merasa diri kami adalah sangat rame dengan orang-orang belakang juga dan talentnya aja udah berapa 9 ya sekali manggung tuh 9 orang, ada di drum, ada di DJ Monkey Vibe dan kami 7 yang rap, belum lagi pulang yang di Jakarta. Itu kan. Jadi kami merasa kami sudah sangat beban bagi orang yang undang kami. Ya. Tapi memang nggak ada sesajen, nggak kepikiran. Kayaknya kita harus ada nih minimal Sanger pancung gitu, nggak ada. Itu otomatisasi. Otomatisasi. Karena orang Aceh kan pasti harus ada kopi gitu. Tapi orang hutan squad nggak mematok apa aja gitu. Kecuali memang eventnya harus dikirim list ridernya, itu otomatis kami isi gitu. Oke. Karena kalau yang kemarin ya yang di Fluff Fluffs yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta acara apa tuh? R&B, dapatnya hip hop, R&B. Jadi ridersnya ya kami mintanya ya sebenarnya enggak wah kali juga sih sebenarnya. Kami mintanya ya kayak biasalah apa-apa yang kami butuhkan. Masih normal lah masih ya, normal, masih manusiawi. normal. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin ini kan udah sejarah industri gitu. Stigma masyarakat akan anak hip hop. Gimana? Kalau dulu, ingat Safer dulu waktu SMP ya, waktu masih ada HNS lagi heboh-hebohnya dengan gayanya, pakaiannya, kacamatanya, topinya, rambutnya, warna-warni nyentrik kan masyarakat kan. Masyarakat kan agak punya kayak gitu. Dengan orang kita yang rapi, yang gitu tolak ukur tampan orang kita lah rapi, ganteng dan terstruktur bajunya. Sedangkan aku kayak sekarang pakai baju kaos di baju podcast. Baju kuning jangan lupa. Pokoknya kayak gitu. Kalau sekarang anak hip hop mungkin masih bahkan di Indonesia juga mungkin bukan genre utama ya. Di Indonesia bahkan bukan genre utama. Nah, anak hip hop sekarang dipandang oleh orang. Tapi kalau orang awam yang lihat itu banyak sekarang anak hip hop udah dengar lagunya. Nah, kalau dulu kita bikin lagu yang dengar lagu kita tuh kalau lagu cinta baru dengar orang awam. Nah, lagu yang enak baru dengar lagu orang. Tapi kalau rapnya skillful, yang cepat-cepat kayak gitu kayak Eminem istilahnya, itu nggak ada yang dengar kecuali anak hip hop. Tapi kalau sekarang udah rame. Saudara-saudara kita di timur semuanya udah berangkat, semuanya udah gede, semuanya udah gede hip hop. Kalau dulu kan Aceh yang gede. Tapi dulu 2000 berapa tuh Bang? 2012 ya? Ya, dulu 12. Sempat arah mata angin hip hop tuh ke Aceh sempat sebentar. Sekarang udah ke Papua lagi. Ya. Karena Aceh sama Medan tuh sangat dekat kita. Itu koneksi ke Medan sangat cepat gitu kan. Banyak kawan-kawan dari Medan juga yang tahu Aceh gitu juga sebaliknya kalau dulu ya. Sekarang di generasi sekarang yang aku lihat adalah semua orang udah dengar lagu hip hop. Bahkan di TikTok semuanya adalah hip hop tanpa kalian sadari. Semua lagu itu dibuat dari elektronik. EDM gitu kan. Semuanya hip hop, DJ yang kalian dengar setiap hari adalah hip hop. Tapi tanpa kalian sadari pakaian yang sekarang kalian pakai gombrong, pakaian anak skena itu adalah pakaian hip hop. Dulu aku pakai celana gede kayak gitu dibilang gak pakai ada umpangan. Bahasanya aja yang beda. Biasa sekarang oversize. Sebenarnya itu lebih keren lagi. Gombrong sebenarnya udah dari hip hop emang dari sana. Betul. Ingat gak kita dulu pakai ini pin-pin? Dulu zaman-zamannya Popang, zaman-zaman emo. Iya, pin. Bener. Iya lagi, ingat lagi. Rambut emo ya. Pokoknya dulu zaman itu emo dan aku kalau aku pakai celana gede itu pasti dikatain. Sekarang udah keren banget. Sekarang gitu. Semuanya pakai celana gede, oversize, sekarang ikut gitu kan. Kami sekarang fashionable. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillahnya semua orang udah terbuka matanya. Enggak ada lagi yang ngejudge outfit sekarang kan. Karena kita udah terbuka sekarang outfit semuanya bisa apa aja gitu. Yang penting jangan melanggar hukum negara dan hukum agama. Berarti stigma masyarakat sekarang udah makin bergeser dan sudah punya apresiasi yang lebih lah akan anak hip hop ya. Alhamdulillah. Kalau orang tua gimana? Orang tua kalau anak hip hop aku belum tahu ya, nggak tahu ya kayak mana respon orang tua. Tapi orang hutan squad sangat disupport sekali ya orang tua. Kemanapun kami pergi mereka support karena mungkin salah satu
resep kami semua bahasa kami pakai di Aceh. Jadi kemanapun kami pergi daerah Aceh disupport karena ada bahasa mereka di situ. Wih, keren banget. Nah kalau misalnya begitu berarti kan respon masyarakat gitu, teman-teman. Kalau pemerintah gimana nih dukungan akan Orang Hutan Squad? Oke, kalau pemerintah kami juga disupport kemarin di lagu Mesyuhu pertama kalau nggak salah. Mesyuhu Dinas Pariwisata. Mesyuhu yang Bang Vi pakai. Ya, Seramo Mekah. Iya, gitu. Luar biasa. Itu fans saya. Tanda tangan pulang nih Bang ya. Iya, pulang bentar lagi. Udahlah. Udah pokoknya di lagu Mesyuhu itu kita disupport oleh Dinas Pariwisata Aceh. Kita diberikan transportasi yang semuanya tuh nyaman duduknya. Dikasih penginapan juga kalau nggak salah ya. Ya, uang inilah. Saku ada juga dikasih semuanya. Ada juga dikasih t-shirt The Light of Aceh dulu. Ingat sekali. Dan itu pertama kali Orang Hutan Squad bikin video klip keluar daerah dari Banda Aceh besar sekitar. Yang memang secara proper luar biasa ya. Secara proper itu sampai drone orang ya. Ada yang jatuh. Drone jatuh ke Danau Tawar ya. Oh my god. Itu apa tuh? Kesalahan karena radar, ketangkep radar? Angin kuat, angin kencang. Jadi sekawan itu dia punya sendiri drone-nya, alhamdulillahnya dia punya sendiri drone-nya kan. Jadi dia terbangin, anginnya terlalu kencang. Kena ranting ya. Kena ranting jatuh. Oh my god. Untung ada masyarakat di sana bapak yang nyelam. Enggak, sebaya kita juga. Oh, sebaya kita juga. Karena aku nggak ikut. Oh, nggak ikut. Belum ada hari itu ya? Aku di penginapan. Aku udah hari sebelumnya, hari kedua itu. Nah, itu perjuangan di Mesyuhu kayak itu dengan disupport oleh Dinas Pariwisata Aceh. Walaupun sebenarnya itu waktu project itu kita pengennya keliling Aceh kan. Sebenarnya pengen keliling Aceh. Cuman ya udah dapat segitu. Dapat segitu alhamdulillah kali udah. Kita dari mana ya? Dari Banda Aceh. Bireun, Takengon, bener-bener ya Takengon, Gayo Luwes, Kutacani. Kali jalan-jalan kalian. Itu iya. Mau musing tuh rencana. Dari rencananya mau putar lagi. Pak Tuan melabuh ya kan. Balik itu rencananya. Tapi karena kondisi banyak yang sakit, tumbang semuanya. Tumbang luar biasa. Berarti effortnya besar banget ya di Mesyuhu ini. Semua. Berapa lama produksi kemarin? Produksi 4 bulan ya. Lebih Mesyuhu karena lagu terlama Orang Hutan Squad. Kalau bisa dicek ada 3 verse 12 menit semuanya. Iya lagi bener. Tapi nggak bosan nontonnya, serius deh. Karena orangnya udah beda. Kalau orangnya itu aja ya bosan. Terus juga keindahan Aceh itu yang luar biasa. Keren banget, tepuk tangan luar biasa nih ya untuk Orang Hutan Squad. Berarti dari segi pemerintah juga sudah banyak mendukung ya pergerakan. Karena kalian tidak hanya bermusik tapi juga mengembangkan budaya. Sampai sekarang mendukung. Yang kami sangat struggle itu adalah Salem, Perang Sabi, Mesraya. Kenapa tuh? Itu semuanya produksi sendiri, tetean sendiri kami. Recording sendiri, bikin musik sendiri, semuanya sendiri, jalan pakai motor kami. Serius panas-panasan ya. Di jalan kami panas-panasan dibakar matahari, pas sampai lokasi syuting muka udah gelap tetap syuting. Oh my god. Itu dulu ya. Serius teman-teman. Tapi tunggu banget. Tapi itu adalah momen terseru kami yang nggak bisa kita ulang. Kalau kita ulang sekarang malas kita pasti. Iya nggak mau lagi ya. Itu Salem fun fact-nya. Kami cuman ngeluarin budget 500.000. Serius? Nggak bisa percaya. 500.000. Gimana caranya 500.000 menghasilkan video yang seperti itu? Itulah sumber daya manusianya semuanya di Orang Hutan Squad. Di Orang Hutan Squad ada videografernya, di Orang Hutan Squad ada fotografernya, di Orang Hutan Squad ada juga desainernya, misalnya desain grafis. Di Orang Hutan Squad ada orang musiknya, orang recordingnya, talentnya juga di Orang Hutan Squad. Itu kelebihan Orang Hutan Squad adalah semuanya ada sumber daya manusianya semua ada di situ. Semuanya harus serba bisa lah intinya. Manfaatin betul lah. Dimanfaatkan betul. Apa yang bisa. Dimanfaatin betul. Dimanfaatin betul atau dieksploitasi nih Bang? Waduh. Jujur. Orang Hutan Squad nggak ada ketua sama sekali. Sampai sekarang nggak ada ketua Orang Hutan Squad. Itu yang harus kawan-kawan tahu. Jadi makanya kami bertahan sampai sekarang karena kami nggak dipaksa oleh ketua. Atas kemauan diri semua. Kemauan masing-masing. Sistem kartel ya apa? Nggak tahu aku sistem. Pokoknya gitu lah. Nggak ada ketua. Kami nggak boleh ada ketua. Karena kalau ada ketua, otomatis kita pasti akan terpaksa kerjanya. Siap tua. Siap ketua. Karena ketua semua yang punya kepala kan. Kita cuma kayak pekerja gitu kalau ada ketua ya. Karena Orang Hutan Squad nggak ada ketua, makanya kami jalan sesuai pikiran kami masing-masing. Setiap apapun project pasti workshop. Semuanya bilang apa kemauan dia, semuanya bilang apa yang dia. Kalau udah nggak bisa lagi, misalnya bentrok nih, pilihannya 2 tapi bentrok nih lagi debat terus, vote. Kita vote siapa yang paling banyak itu kita ambil, dan yang kalah vote itu nggak boleh baper.
Oh, I Itu see. sistem vote. Tapi gitu. memang biasa lah ya. Kalau misalnya itu kan perbedaan pemikiran itu kan Iya. biasa. Akhirnya kita harus vote. Nah, Iya. kalau misalnya ini nih kita kan udah dengar kalau misalnya tadi ada sempat didukung oleh pemerintah, kemudian ada proyek-proyek yang memang kalian keluarin duit sendiri. Iya. Nah, sejauh ini perkembangan industri kita untuk itu gimana berarti? Agak sulit berarti ya? Untuk sulit sih sebenarnya industri kita di Aceh ya, terutama sulit karena kita masyarakat juga nggak semuanya support musik karena kita juga dari Aceh dan kami tidak menyalahkan itu. Yeah. Orang Hutan Squad tidak pernah menyalahkan bahwa masyarakat Aceh harus lihat musik, harus dengar musik. Enggak, kami dari lahir udah idi sama mama. Yeah. Kami dari lahir udah didengerin Salim, dengerin Perang Sabi. Betul. Di setiap bulan puasa kita kasidah bareng. Aku juga kasidah bareng bulan puasa. Jadi kami nggak akan pernah mau melawan agama karena Orang Hutan Squad ada karena agama juga, budaya Aceh bagian dari agama kita sekarang. Respect Gitu. teman-teman, respect luar biasa. Nah, kalau misalnya ini kan udah dari teman-teman nih, pasti ada dong kolaborasi dengan pemusik-pemusik di luar Orang Hutan Squad. Nah, Ini ya kalau sejauh ini ya, Safir lihat sendiri pemusiknya keren-keren, kayak luar biasa. Tepuk tangan untuk para pemusiknya. Boleh di-shout out dong. Itu siapa-siapa aja sih, orang Aceh semua atau ada orang luar? ini Orang Hutan Squad. Yang pemusik Di Orang Hutan Squad. yang kolaborasi. Yang kolaborasi kayak baru orang Aceh semua ya. Orang Aceh semua. Orang Aceh semua. Ada kayak. siapa aja sih yang memang kalian bukan tim inti Orang Hutan, tapi memang kolaborasi itu ada nggak? Ada di Energy of Aceh kan kolaborasi. Oh iya, ada Anda bener juga. lagi. Kan ada Anda juga. Anda bisa jelaskan sendiri siapa saja di situ. Saya Anda host di sini. yang mencari suara akapelanya. Iya. Studio Orang Hutan Squad kan? Iya ya, lupa lagi saya. Energy Tapi kan of saya Aceh. host hari ini, Pak. Oh ya. Iya, kalian Di nanti Energy yang of Aceh jelasin. ada Safir juga. Pokoknya di Energy of Aceh itu ada Safira Amalia. Ini kalau ada yang aku lupa sebut Iya, jangan iya. ketinggalan. Ada Safira Amalia, ada Betul. Fadli. Bang Fadli. Ada Linda. Ada Linda, ada siapa lagi? Kak Eri. Kak Eri Juwita. Terus siapa lagi ya? Ada Monkey Vibes, ada Orang Hutan Monkey Squad. Fight. Ada orang Rapai juga, orang Rapai penari Wonderlust ya. Apa sih Iya. namanya? Oh iya, Wonderlust, iya, Wonderlust. penari-penari itu Wonderlust, gitu yes. kan. Terus juga ada juga para musisi-musisi Aceh yang memberikan ide-idenya lah Nah, di situ itu. kan. Omomo juga terlibat luar Si N biasa. juga, si N. Oh iya, Bang En N. musik. Nah, Wih, iya ya. Keren banget ya. Iya, Kita Energy of Aceh. enggak. Energy of Aceh itu kalau bisa kita bilang adalah apresiasi juga dan ide-ide keinginan masyarakat Aceh untuk Iya. menghadirkan karya yang seperti itu. Iya, Dan karena masyarakat alhamdulillah Aceh pengen banget Bener. seluruh talenta musik di Aceh itu bersatu gitu. Gitu. Iya, lupa lagi sama Energy of Aceh. Oh my god. Lupakan masa lalu. Ya ampun, iya. Tapi memang keren-keren. Itu kalian kayak yang main serunenya, itu yang apa rhythm apa maksudnya? Apa namanya? sih gitar? Rhythm gitar listriknya. Itu siapa orang kalian sendiri Nah, juga? enggak, itu kolaborasi juga. Kolaborasi. Ada siapa Orang aja Hutan tuh? Squad sebenarnya udah banyak sekali dari awal udah ada kolaborasi, cuman bukan kolaborasi secara misalnya aku kolaborasi sama Pak King kayak itu enggak. Kita misalnya kolaborasi Orang Hutan Squad kolaborasi sama pemusiknya, isi musik, isi drum kayak itu segala macam. Sama playernya sih. Playernya. Oke. Kayak si Arif kan. Nah, Arif kan ada band sendiri, dia ada PRP sama Halia. Kalau nggak salah itu aja ya. Aku nggak tahu band kau satu lagi Rip, tapi itu aja yang aku tahu. Pokoknya dia salah satu yang ngisi di lagu Pulau. Ya. Nah itu musik. Ada bass juga, ada Rido kemarin di Ya, lagu Pulau. Rido juga, ada Aka juga. Pokoknya banyak. Semua kami rangkul, kami nggak ada musuh. Orang Hutan Squad tuh anti bermusuhan. Kalau orang mau musuhin kami ya udah nggak apa-apa. Ya udah, bodo amat Udah. gitu ya. Kita banyak pahala. Iya, banyak pahala. Haters be Kita always nggak ada be hate ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini kan struggling teman-teman luar biasa nih. Kita udah Amin, dengar tadi. amin, alhamdulillah. Gak apa-apa, terus-terusan aja strugglingnya biar diingat Amin, terus ya. amin. Gak apa-apa ya. Amin. Tapi kan struggling ini udah ke nasional nih, ya. Oke, Iya. bisa Nah lah. itu gimana ceritanya bisa ke nasional? Apa yang kalian lakukan teman-teman? Kita udah manggung Jakarta 2 kali ya? Dua kali. Tapi yang pertama itu Fluffs. Itu acara memang acara R&B, soul, hip hop hip hop R&B soul. Itu acara memang kalau datang situ emang gombrong semua. Ya. Udah pasti kita datang ke acara tuh orangnya gombrong semua. Iya, Udah snapback segala macam, kacamata nyentrik semua Iya. dalam tuh. Dan di Fluffs itu sebenarnya yang buka jalannya itu Bubble, Busnior maksudnya, sorry itu panggilan sayang saya dengan Iya, dia. panggilan sayang. Busnior dengan Windy, Ya. mereka ikut Fluffs New Icon kalau nggak Ya. salah. Itu Oh, salah berarti satu. berawal dari mereka dulu. Ya. Mereka Oke. ikut itu Fluffs New Icon itu kompetisi.
zona 1 yaitu Sumatera dan Kalimantan ya. Ya. Zona 1 itu Sumatera dan Kalimantan dan mereka terpilih satu-satunya. Oh, nice. Nah, mereka terpilih berdua satu-satunya. Alhamdulillah mereka ke sana, ngobrol sama orang sana, ngobrol sama rapper-rapper yang udah gede di sana kayak Yaku, Tahun 13 dan segala macam rapper yang udah ada di sana. Ya itu mereka ke sana, mereka ikut kompetisi dan mereka juga diapresiasi gitu kan. Manggung juga di sana kayak gitu kan. Jadi karena banyak sekali udah ngobrol sama orang sana mungkinan mereka mau diundang nih di Flaps. Tapi mereka kayaknya alhamdulillahnya kawan-kawan aku ini baik-baik ya. Mereka tawarin Orangutan Squad. Mantep banget. Gitu. Gimana tuh? Itu pertama dulu pas kita ngeluarin pulau kan. Iya, pulau. Kita ngeluarin pulau. Terus orang tuh nonton semua. Kru-kru yang di Flav tuh nonton bareng. Pulau itu. Oh gitu ceritanya. Iya. Nonton bareng, bukan nonton bareng orang tuh. Nah, tahun depannya kita diundang. Oh gitu. Oke. Oh gitu, Anda baru tahu juga ya? Anda baru tahu, saya baru tahu. Iya. Oke. Itu pas Aki beda lagi? Aki beda lagi. Oh. Aki kompetisi pertamanya. Ya, kompetisi di Aceh dulu. Oke. Berarti nanti viewers terbanyak gitu ya? Atau Bukan. vote terbanyak gimana tuh? Aki kayak mana ya? Vote-nya kemarin kayaknya ini deh dipilih emang orang itu deh. Dipilih ataupun entah vote terbanyak nggak tahu. Udah lupa pokoknya. Kita masukin karya. Di Instagram kan? Ayo, berantam. Pokoknya gitulah. Istilahnya pokoknya kita input karya, input video klip juga kalau nggak salah, dan kita kasih kredit semua yang terlibat. Setelah itu kita manggung. Kompetisinya di sini di Banda Aceh di Taman Sari, Taman Bustanus Salatin sekarang. Di situ panggungnya kecil, kita sedangkan bersembilan kan, kita harus belah. Jadi kita ikut kompetisi. Alhamdulillahnya dapat kabar bahwa kita langsung bisa terbang ke Jakarta. Kita mewakili Aceh ke sana. Keren banget. Dalam kategori musik ya kan. Dalam kategori musik, kategori makanan juga banyak. Kuliner ya, Bitata Bitata ke sana juga jumpa sama kita. Jumpa juga. Nah, sampai di sana di sana kompetisinya cuma di sini. Di sana nggak kompetisi, udah finalis, sudah memang penampilan aja. Perform aja di sana. Ya, karena di depan Bapak Sandiaga Uno ya kalau nggak salah ya. Keren kali, tepuk tangan lah. Keren kali udah sampai nasional. Mudah-mudahan bisa terus ya. Putar terus perjalanan ini sehingga bisa internasional nih mudah-mudahan. Aduh ya kita ampun, amin. Lagi kejar nasional dulu kayaknya. Nasional dulu kita ya. kejar dulu pasar di sana. Oke, sekarang kita main game teman-teman. Oke. Ya, kita masih ada waktu untuk main game. Masih kan? Oke. Nah, jadi teman-teman, abang-abang ini, Bang Isfi dan Bang Fixlus ini, mereka juga ada Yunoya nih. Jadi di Amerta itu ada OHA dan ada Yunoya. Nah, disclaimernya gini dulu. Amerta itu adalah label, di dalamnya ada banyak talent, ada Yunoya, ada Orangutan Squad. Tapi kayaknya kingnya Orangutan Squad nih ya. Bisa dibilang. Oke, maka dengan begitu kita main game sekarang ya. Oke, teman-teman, ini adalah jawab cepat. Gak boleh mikir terlalu lama. Sistematis langsung tek gitu ya. Nanti kalau misalnya telat jawabannya, saya minta hukuman, beliin saya misue di sebelah. Tit gitu ya. Belum disponsor, oke? Oke, sekarang jawabnya cepat. Yunoya atau OHA? OHA. Ya betul. Betul dong. Kenapa aku pilih OHA? Ini jelasin atau enggak sih? Sedikit aja. Kenapa pilih OHA? Karena OHA yang bikin aku bisa ngerti semua musik. Sama ya. Oke, kopas. Oke. Ya. Nah. Kembangin nama sendiri atau nama OHA? Nama OHA. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak ada ego yang sama sekali ego untuk solo. Nggak ada OHA, nggak ada yang begini misalnya. Aku mau bikin solo pun suatu saat alhamdulillah misalnya amin aku naik viral, tetap anak OHA aku bawa belakang aku. Bendera OHA tetap ya. Ada orang lain tetap anak OHA bawa itu. Sip. Lebih enak lagu kembangin budaya atau lagu yang komersil? Komersil. Yunoya dong. Aku budaya. Aku karena udah kebiasa. Kalau aku udah kebiasa buat komersil. Budaya ya udah. Budaya berarti komersil. Aku komersil. Berarti Yunoya? Enggak, OHA dong. Kan OHA. Ini pertanyaan menjebak, Bapak. Tidak menutup kemungkinan OHA akan jadi komersil, kita nggak menutup kemungkinan. Nah, ini aja clue aja. Oke, jawaban yang aman ya. Oke, susah tulis lirik bahasa Indo atau bahasa Aceh? Aceh. Karena kalian punya banyak bahasa yang kalian gunakan ya. Iya. Maksudnya bahasa Aceh bukan hanya bahasa Aceh yang saya bisa ya. Ada bahasa Simelu, ada bahasa Devayan, ada bahasa Sigulai banyak. Susah tapi nikmat. Jadi jangan sepele sama orang-orang yang bikin lagu Aceh ya. Karena sebenarnya bikin lirik Aceh itu susah banget.
Oke, next. Lebih enak geng OH 1, 2 atau 3? Oh 2 lah. Waduh, jawab Bapak yang tertua, jangan lama-lama. Ini tidak boleh jawab lama-lama Bapak ya. Geng terakhir. Geng terakhir. Oke, terakhir. Geng terakhir. Geng 1 gimana jadi? Karena udah 1 semua kalau geng Oke, terakhir. jawaban aman. Oke. Semua udah selesai konflik semua. Iya, Udah selesai ya. Siap, siap. Pikiran situ lagi aku tadi. Ya udah, gue yang H2 aja enggak apa. Teguh pendirian ya walaupun salah. Yuk. Yuk. Oke, terakhir. Enak bikin lirik kritik atau enak bikin lirik lagu budaya? Kritik. Why? Budaya. Kalau enak ya, kalau enak ya. Karena kenapa? Kalau enak bikin lagu kritik, enak aja kritik orang. Mulut kita terlatih kritik dari kecil. Tapi untuk bikin lagu budaya kan nggak enak. Cuman suka. Itu bedanya. Berarti kalau Bang V gitu, senang berarti? Memang senang, memang senang. Kalau aku susah bikin lirik untuk budaya karena banyak pertimbangan, tapi enak. Itu bedanya. Kenapa enaknya? Kalau kita berhasil bikin lirik budaya, orang semuanya bakalan suka dengan karya kita. Karena kita bawa budaya mereka juga. Betul. Lagian Pak, aku kan nggak pernah kritik Pak. Cuman buat lagu cinta. Kritik diri sendiri, introspeksi diri tiap hari. Iya, melankolis banget ya Bapak V ini ya. Iya, galau paling produktif. Pokoknya harus galauin terus dia. Galau terus biar ada karya gitu ya. Bener. Oke, udah habis belum ya? Udah habis nih. Oh, udah habis. Oke, udah habis. Semuanya terjawab. Oke, next. Ini the last question. Oke ya. Ini yang nggak di briefing ya. Nggak di briefing ya, sorry. Jadi harapan OHA untuk para pekerja seni, gitu kan? Kalian kan pekerja seni juga nih, yang ada di industri, gitu kan? Dan harapan untuk industri kreatif dan seni yang ada di Aceh, gimana? Monggo, boleh satu-satu. Bulan dari pada King lu. Kalau aku gimana ya? Iya gimana? Lihatnya gini aja. Jangan marah-marah yang penting. Iya. Coba berkaca lah sama yang di luar juga gitu. Kayak misalnya kayak kami pergi ke Fluff kemarin, itu satu artis tuh yang pegang 1 LO. Yang pegang tuh 1 LO. Kalau di sini kita mau masuk, ini jujur aja ya, kalau mau masuk panggung aja kita harus ngantri dulu. Nggak ada jalur untuk ke backstage-nya, nggak ada gitu. Masih agak kurang lah ya. Nggak semuanya. Nggak semuanya, ada juga beberapa gitu kan. Cuman kalau di sana tuh ya betul-betul profesional. Kalau dibilang jam 7 ya udah jam 7. Peng jam 7. Karena kami kemarin yang sempat trouble juga kan waktu mau perform. Waktu mau perform tuh delay kami 15 menit karena ada rusak alat kayak gitu kan. Ya udah, nggak ada pakai check sound lagi, langsung main. Itu di sana. Ya, disiplinnya di Fluffs ya, fun fact-nya itu tadi. Kita nggak check sound. Kita nggak check sound, langsung main. Karena memang waktu penting. Itu sih, disiplin, sistematis, konsisten juga. Keluarin karya gitu. Ya, apalagi ya, pokirnya harus diubah. Pola pikir. Iya. Terserah Anda pokir yang mana, pokoknya pola pikir. Ya. Oke, berarti intinya kita harus banyak berkaca supaya kita bisa semakin besar lah industri ini ya. Kita tiru budaya yang ada di luar supaya makin maju nih industri kita. Amin. Kalau dari Abang Fiklus? Kalau dari aku, kalau mau cerita industri Aceh, mungkin kita sangat jauh sekarang, tapi gak ada yang tahu ke depan, gitu kan. Aku harap malasnya kurangin untuk semuanya ya. Percayanya harus dilebihin. Karena kita kurang percaya sama diri sendiri. Kita nggak maju karena nggak percaya sama diri sendiri. Gitu. Alah, awak nggak mau buat kayak itulah, nanti ujung-ujungnya rugi. Ngapain kayak gitu? Dia buat dulu. Kalau kita bukan budaya, aku nggak mau bilang budaya, tapi kita kebiasaannya adalah kalau orang udah maju baru kita bikin kayak dia. Iya, ngikutin. Bukan apa namanya? Bukan menciptakan yang baru, tapi ngikutin yang udah ada di sini. Oh, udah gede dia di Aceh nih. Aku mau kayak itu juga lah. Langsung bentrok habis itu. Harus berinovasi terus lah ya. Inovasi terus sebenarnya. Jangan malas dan harus tetap percaya diri. Percaya diri kurang kali orang kita. Walaupun mulutnya percaya diri semua kayak orang kita kan. Tapi hatinya nggak percaya diri semua. Itu menurut aku industri semoga lebih bagus, semuanya dihargai, talent-talent dihargai, dan talent musik juga sangat menghargai kawan-kawan yang mengapresiasi kami. Kami nggak pernah ada musuh, orang utama suka nggak pernah ada musuh. Kami cinta damai, peace and love.
Peace and love gitu belajar, ya. satu lagi jangan lupa belajar, asah skillnya. Ya. Asas Yang udah apapun. dikasih sama Tuhan kan. Betul. Karena kita perkembangan industri, perkembangan internet semua itu bisa gampang banget kayak Iya, kita mencapai betul. sesuatu. Iya. Apalagi TikTok, bener TikTok nggak sih? digitalnya algoritmanya Yoi, gila-gilaan. gila-gilaan Semua udah banget. bisa sekarang, tinggal nengok YouTube, buka tutorial ya, udah. Buat lah Lanjut. terus ya. Nah, Nih kayak misalnya kayak Dao Podcast ini terobosan keren nih. Wih, terima kasih, Kenapa aku bilang keren? teman-teman. Kenapa aku bilang keren? Terima kasih. Karena mereka baru mulai di pertama di Aceh misalnya baru mulai konsisten. Karena di Aceh kan siapa belum banyak orang Aceh yang mau dengar podcast kan? Iya, Istilahnya betul, orang Aceh betul. belum banyak mau dengar podcast. Aku nggak bilang itu negatif, enggak. Aku cuma mau bilang kalau ini terus konsisten paling capek emang. Betul. Kalau ini terus konsisten aku yakin gede. Orang Hutan Ya, Squad karena pasti. konsisten makanya gede. Betul, amin mudah-mudahan ya. Itu dia. Wis keren banget, udah saling mendukung kita nih. Terima kasih Amin, teman-teman, amin. luar Senang biasa. bekerja sama dengan Terima kasih. Anda. Senang bekerja sama Manda. Datang lagi Yes, nanti ya. pasti. Tapi kapan sih katanya mau bikin lagu baru nih? Nah, itu ini bocoran sedikit aja bocorannya, nggak Iya, banyak. iya, Clue aja untuk kawan-kawan OH Geng di luar sana. Orang Hutan Squad bakalan insya Allah rilis Anthem Vol 8 Ya. di tahun ini, yaitu lagu terbaru Orang Hutan Squad yang featuring sama musisi senior di Aceh. Siapa ini, penasaran Kita tidak boleh spill dulu Nggak namanya. boleh spill dulu ya teman-teman, karena masih menjadi rahasia. Ya, karena Nanti- karena bulan 9 kita September. bakalan bikin. Wih, nanti pas promo datang lah ke sini ya. Pasti. Harus datang ya. Ingat ya, promo datang sini. Iya. Tepatin janji dia kalau dia silakan nggak teman-teman, tepatin. ingatin ya, komen di bawah ya. Pastinya Oke. kita bakal nunggu karya-karya Orang Yoi. Hutan Squad selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Thank juga. you so much udah Sabar datang Podcast. ya, luar biasa inovasinya, terus motivasi untuk teman-teman. Semoga Amin, juga amin, banyak amin. makin maju industri Amin. kita, Amin. makin maju para seniman, Amin. pekerja seni. Amin. Dan semakin diapresiasi karya-karya kita semua. Amin. Paling Oke. serius. Paling serius ya. Iya. Jangan lupa untuk terus nonton DAO Podcast ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa komen di bawah siapa sih yang paling kalian fanskan di Orang Hutan Squad. Kita kembali lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.